16 bumi, daratan, dan lautan ditundukkan buat hamba itu. Atau menempuh jalan seberapapun jauhnya, bisa berhasil dalam waktu kurang dari 1 jam. Hari ini ada di sini, karena jam berikut ada di manakah pun saling jauhan tempatnya. Yang ke-18, dapat menguasai kunci perbendaharaan harta bumi. Dimanapun ia memukulkan tangannya, maka ia bisa memperoleh gudang harta. Dalam keadaan susah, dalam keadaan kada sering duitan, kertas dikacapin di duit. Memberi syafaat kepada siapa saja tentu diterima syafaatnya. Artinya, punya berdoa lawan Tuhan, ya Allah, umpamanya hamba ini sulit, senangkan, lapangkan, dikabulkan Allah. Atau memberi syafaat, ya Allah, tadi hamba engkau simpula Anda datang kepada hamba. Dia melaporkan kesusahannya kepada hamba, dia menyampaikan keluh kesahnya kepada hamba. Ya Allah, berikanlah dia kelapangan. Diberi Allah hamba itu kelapangan. Jadi ia tidak lagi memerlukan berdoa dengan lisan. Kalau hatinya tergerak menginginkan sesuatu, tentu terwujud, tidak usah memakai isyarat. Kalau usah lagi berdoa lawan Tuhan, hati aja bergeritik, sudah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, rezeki digiring Allah, bukan inya yang mencari rezeki, tapi rezeki yang digiring Allah. Dan lagi rezeki yang digiring itu tanpa ada kesulitan dan kerusakan, diberi Allah sedemikian kelebihan. Ini hanya di dalam dunia, belum lagi di akhirat. Kemudian aku merenungkan, apakah yang diberikan Allah kepada hamba yang taat, selalu melayaninya dan menempuh jalan yang telah kuterangkan di atas selama hidupnya. Akhirnya aku menemukan karamah dan karunia khusus yang banyak. Ada 40, yang 20 di dunia, dan yang 20 lagi di akhirat. Anugerah-anugerah Allah yang diberikan kepada orang-orang yang selalu taat kepada Allah ada 20 di dalam dunia, dan 20 lagi disimpan di akhirat yang dapat dinikmatinya sesudah dia wafat. Karamat di dunia yaitu 1, Allah menyebut-nyebut hamba itu dan memuji-mujinya. Nah, di hadapan para malaikat, Allah memuji hambanya yang taat itu. Di hadapan para malaikat, Allah menyebut-nyebut hambanya itu. Alangkah mulia hamba yang disebut-sebut dan dipuji oleh zat Tuhan yang menguasai seluruh alam ini. Nah, itu yang pertama yang dirasakan oleh orang yang selalu taat kepada Allah. Untuk mengetahui bagaimana Allah memuji seseorang hamba itu, untuk mengetahui bagaimana Allah Ta'ala menyebut-nyebut nama hamba yang taat itu, nah, salah satu tandanya adalah dapat diketahui melalui lisanus sulaha, melalui lisannya orang-orang saleh. Dapat diketahui melalui lisannya orang-orang yang saleh. Apabila orang-orang yang saleh itu memuji-muji seorang hamba, nah, apabila ada orang-orang yang saleh itu menyebut-nyebut nama seorang hamba, maka itu adalah isyarat, petunjuk bahwa Allah telah memuji kepada hamba itu.
Apabila ada orang saleh mencintai seorang hamba, apabila ada orang yang saleh menyayangi seorang hamba, maka itu adalah isyarat bahwa Allah sayang kepada hamba itu. Karena orang saleh itu kada terlepas dari apa yang disukai Allah. Orang saleh tidak akan memuji orang yang dibenci Allah. Orang saleh tidak akan memuji orang yang dicela Allah. Orang saleh tidak akan menyayangi orang yang dimurkai Allah. Setiap orang saleh itu sayang kepada seseorang, maka itu alamat Allah sayang kepada orang itu. Nah, yang kedua, hamba itu disanjung dan diagungkan oleh Allah. Disanjung dan diagungkan, dimuliakan oleh Allah. Nah, itu pun juga tandanya adalah orang-orang saleh. Apabila orang saleh itu ada memuji seseorang, orang saleh itu ada menyanjung seseorang, maka itu adalah pertanda sanjungan Allah. Itu ada pertanda pujian Allah. Kalau orang saleh itu mengatakan bahwa oh si fulan itu baik, berarti Allah yang mengatakan demikian. Karena antara orang saleh dengan Allah itu kada ada perbedaan dalam menilai sesuatu. Orang yang selalu taat disanjung, diagungkan oleh Allah. Seandainya engkau disanjung dan diagungkan oleh manusia yang lemah seperti engkau, tentu engkau merasa diri mulia. Apalagi kalau disanjung oleh zat, oleh Tuhan yang menguasai orang-orang dahulu dan orang-orang kemudian. Nah, kita manusia biasa aja menyanjung sudah suka, manusia aja memuji sudah suka. Nah, coba kita bayangkan kalau kita dipuji, kita disanjung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, Allah mencintai hamba itu. Orang yang selalu taat, orang yang selalu bakti kepada Allah, Allah cinta kepadanya. Umpama engkau dicintai oleh kepala desa atau bupati, tentu engkau merasa lebih unggul dibanding orang-orang lain. Dan engkau dapat memanfaatkan dalam peristiwa-peristiwa penting. Lantas bagaimana kira-kira jika engkau dicintai oleh Allah yang menguasai seluruh alam ini? Kalau kita dicintai bupati, disayangi bupati, nah kita bisa bayangkan betapa mudahnya kita berhubungan, berurusan dengan bupati itu. Demikianlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita disayang Allah karena kita selalu taat, maka sangatlah mudah kalau kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, Allah senantiasa memelihara dan mengatur persoalan hamba itu supaya baik. Allah mengatur, Allah yang memelihara supaya persoalan kita ini jadi baik. Karena kalau kita mengatur tentang diri kita sendiri, kita mengatur diri kita sendiri, tentu kita akan binasa. Karena kita kada tahu apa yang akan terjadi esok, apa yang akan terjadi besoknya. Karena akan tahu apa yang terjadi di petang. Coba kita lihat contohnya Ashabul Kahfi yang 7 orang. Itu Allah yang mengatur mereka. Berapa ratus tahun mereka tidur di dalam gua. Ratusan tahun hanya guring di dalam gua. Aja hanya berabah betilantang aja buhut belakang. Tapi Allah mengatur, wa nuqallibuhum zatal yamin wa zatal shimal. Kami bolak-balikkan dia ke kanan, kena bahiring. Kena ke kiri bahiring. Kena betilantang. Sehingga awaknya kada mau rusak.
Orang aja garin misalnya setahun kada kau berapa aja bakuring belakang ini sudah bakuring we. Ditilam berapa aja setahun aja ada singgarakan belakang ini bisa melatuk bisa apa. Nah Ashabul Kahfi itu 300 tahunan di dalam gua kuring tapi Allah mengatur. Ada binatang-binatang yang hendak mencelakakan Allah tahan. Allah beri kekuatan, tubuhnya dibulak-balik oleh Allah sehingga kada membusuk. Nah itulah orang-orang yang taat kepada Allah, kehidupannya itu diatur oleh Allah. Karena Rasulullah pun minta kepada Allah, Rabbi la takilni illa nafsi tarfata ain, ujar Nabi. Artinya apa? Ya Allah, jangan kau serahkan mengatur diriku kepada aku walaupun sekejap mata. Rabbi la takilni ila nafsi tarfata ain, ya Allah jangan kau serahkan mengatur diriku ini kepadaku sendiri walaupun sekejap mata. Karena kalau kita seorang yang mengatur diri kita ini, kita binasa. Nah orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang selalu patuh melawan Tuhan, itu Tuhan yang memelihara, Tuhan yang mengaturkan jalan hidupnya. Tuhan yang mengaturkan jalan hidupnya kah ini, kah itu, kah ini, kah itu. Sehingga apa yang dia maksud terlaksana. Yang kelima, Allah selalu menanggung rezeki hamba itu. Rezeki selalu digiring ke hadapannya tanpa kesulitan dan tanpa kerusakan. Orang-orang yang taat kepada Allah, rezeki digiring Allah. Nah rezeki digiring Allah, bukan inya yang mencari rezeki, tapi rezeki yang digiring Allah. Dan lagi rezeki yang digiring itu tanpa ada kesulitan dan kerusakan. Arti kerusakan apa? Orang ini kadang akan bakal jadi maksiat dengan rezeki itu. Nah. Banyak aja orang duit datang sorangan, tapi duitnya kada halal, duitnya membawanya maksiat, duitnya akhirnya membuatnya sombong. Nah kalau orang yang taat kepada Allah ini, rezeki digiring Allah ke rumahnya tanpa sulit dan membawa kerusakan, membawa berkah. Yang keenam pulang, karamah yang diberikan Allah kepada orang yang taat khusus untuk di dunia. Yang keenam, Allah selalu menolong serta mencukupi hamba itu dari setiap musuh dan menolak usaha siapapun yang hendak berbuat jahat kepadanya. Yang orang itu sudah Tuhan yang mengatur, Tuhan sendiri yang memelihara, sehingga orang-orang yang bermaksud jahat kepadanya kada sampai. Karena Tuhan sudah yang mengaturnya. Yang ketujuh, Allah selalu menenteramkan hati hamba itu. Sama sekali ia tidak pernah mempunyai rasa takut dan mengeluh dalam perubahan dan pergantian dari Allah. Orang yang taat kepada Allah itu di dalam hatinya diberikan Allah tumakninah atau itminan, ketentraman. Orang yang taat kepada Allah itu diberikan Allah di dalam hatinya itu kebahagiaan yang kada akan didapat oleh orang-orang yang lainnya. Sehingga dengan adanya itu dia kada mempunyai takut menghadapi kehidupan dunia dan kadang mengeluh dalam perubahan-perubahan. Dan perubahan kadang-kadang sakit, kadang-kadang sehat, itu perubahan. Kadang mengeluh dalam hal itu. Karena apa? Karena hatinya sudah ditentramkan terlebih dahulu oleh Allah. Yang kedelapan, rasa kemuliaan diri sebab Allah. Jadi orang-orang yang ahli taat ini tidak sampai hina, melayani dunia dan ahli dunia.
Nah, orang-orang yang taat kepada Allah ini dimuliakan Allah sehingga dia tidak akan sampai melayani dunia dan melayani penghuni dunia, ahli dunia. Bahkan merasa tidak senang jika dilayani oleh raja dunia dan pembesar-pembesarnya. Artinya orang yang sudah dimuliakan Allah ini, dia tidak akan melayani siapapun dari ahli dunia, karena dia sudah terfokus untuk melayani Allah. Sehingga orang-orang dunia, baik itu yang kecil atau pembesar, disuruh Allah untuk melayani orang-orang yang melayani Allah Ta'ala tadi. Yang ke-9, luhurnya cita-cita. Orang yang takwa, orang yang taat kepada Allah, itu cita-citanya luhur. Ia kadang menghendaki dengan taat itu kekayaan, tidak menghendaki dengan taat itu kemegahan. Cita-citanya luhur. Hamba ini tidak mau dirinya bergelimang dunia atau akrab dengan ahli dunia, juga tidak mau menengok kepada gemerlapnya dunia dan permainan dunia, sebagaimana tidak maunya orang yang berakal sempurna dari tempat permainan anak-anak dan perempuan. Jadi orang yang taat kepada Allah, cita-citanya luhur. Yang diinginkannya adalah Allah dan yang di sisi Allah. Sehingga dia kadang menginginkan dengan taat itu kedekatan kepada ahli dunia atau mendapatkan kemegahan dunia. Itu orang yang luhur cita-citanya ngarannya. Namun kita beribadah, kita menuntut ilmu, menghendaki kekayaan, menghendaki dibesarkan oleh ahli dunia, nah itu cita-citanya kada luhur ngarannya, rendah cita-citanya. Yang ke-10 yang diberikan Allah di dalam dunia kepada orang-orang yang melayani Allah, kaya hati. Kaya hati. Lebih kaya ketimbang semua orang yang kaya harta. Hatinya selalu lapang, tidak terkejut bila ada bencana datang, tidak susah jika kedatangan fakir miskin. Ya, orang kaya hati, lain lawan kaya harta. Orang yang kaya hati itu artinya orang yang kadada merasa hidupnya tergantung kepada makhluk. Nah itu kaya hati. Kalau orang kaya harta, hidupnya tergantung dengan harta, sehingga harta hilang ini susah, harta berkurang ini gelisah, karena hatinya kada kaya, tergantung kepada harta. Kalau orang kaya hati, itu hatinya kada tergantung kepada makhluk. Hatinya hanya tergantung kepada Allah. Dan Allah kada berubah. Lain orang dunia berubah. Manusia bisa mati. Orang tergantung lawan si bulan. Bulannya bisa garing, bisa mati. Otomatis hati yang tergantung pun garing juga. Nah, orang yang taat kepada Allah itu diberi Allah ghina'ul qalbi, kekayaan hati. Itu yang diminta oleh Nabi kita. Allahumma inni as'alukal huda wat-tuqa wal-afaf wal-ghina. Ya Allah, aku minta kepada Engkau, ya Nabi kita, al-huda, petunjuk, wat-tuqa, ketakwaan, wal-afaf, kehormatan diri, wal-ghina, kekayaan hati. Bukan kaya harta. Nah yang ke-11, kerangnya nur dalam hati. Kerangnya nur di dalam hati. Sebab nur ini ia dapat mengetahui ilmu-ilmu, rahasia-rahasia dan hikmah-hikmah Allah yang tidak bisa diketahui oleh orang lain. Kalau tidak dengan berpayah-payah sekali dan menghabiskan umur. Kalau orang lain payah, orang lain habis umur, kada tahu ilmu itu, kada tahu rahasia itu. Tapi orang-orang yang
Ahli taat kepada Allah ini di dalam hatinya diberikan Allah cahaya yang menerangi hatinya. Jadi taat lawan Tuhan itu sangat berpengaruh terhadap hati. Kita sembahyang itu. Nah, sembahyang ini sangat berpengaruh lawan kebaikan hati. Puasa sangat berpengaruh dengan kebaikan hati. Amal-amal zahir ini sangat berpengaruh kepada hati. Contohnya, kita melihat mata, melihat yang indah, melihat yang baik, hati langsung tuh senang. Ya Allah tuh, hati langsung senang. Jadi pengaruh yang zahir ini sangat kepada hati. Demikian pula taat lawan Tuhan. Nah, dalam sembahyang kita Allahu Akbar, mengucap Allahu Akbar, mengangkat tangan, itu adalah perbuatan zahir yang sangat mempengaruhi hati. Sangat mempengaruhi hati. Kita sujud, nah itu sangat berpengaruh kepada hati. Ada orang minta ini lawan Nabi kita. Ya Nabi, a'inni bikasrati sujud, tolong banyak sujud. Nah, karena sujud itu mempengaruhi hati manusia. Orang yang ahli taat, hatinya terang dengan nur tadi. Yang ke-12, lapang dada, tidak sempit hati lantaran adanya bencana dunia dan diberati masyarakat serta penipuan mereka. Selalu lapang hatinya. Dibunguli orang, ditipu orang, dipitnah orang, disambati orang, kada ambil pusing. Kenapa? Karena hatinya dilapangkan oleh Allah. Orang-orang yang taat kepada Allah, hatinya lapang. Hatinya lapang, apapun yang datang lawan inya yang kada nyaman, kada berubah. Kada berubah. Lain orang yang hati sempit, sedikit jadi celah orang, sakit hati. Sedikit aja disinggung orang, sakit hati. Ini hatinya sempit. Coba kalau hatinya lapang. Nah, untuk melapangkan hati itu taat kepada Allah. Karena orang yang selalu taat, dilapangkan Allah hatinya. Dilapangkan Allah hatinya. Yang ke-13, disegani orang yang taat kepada Allah ini, disegani masyarakat. Besar pengaruhnya dalam masyarakat. Orang-orang baik dan orang-orang jahat sama-sama memuliakannya. Nah, orang-orang taat kepada Allah, orang-orang saleh sayang, orang-orang jahat pun memuliakannya. Semua orang jahat, Fir'aun dan orang-orang angkuh takut kepadanya. Orang-orang yang taat kepada Allah. Yang ke-14, rasa suka timbul di hati masyarakat. Allah menjadikan dalam hati masyarakat rasa cinta kepada hamba itu. Orang itu beribadah karena Allah. Itu Allah akan melimparkan ke hati-hati manusia untuk mencintai orang itu. Asal kita beribadah itu karena Allah. Tapi kalau kita beribadah karena supaya disayangi orang, nah kita beribadah supaya dihormati orang, nah itu tentu dapat. Karena Allah. Allah akan melimparkan kecintaan kepada diri orang itu dalam hati manusia kalau orang-orang ini bujur-bujur ikhlas karena Allah dalam ibadahnya. Engkau dapat melihat hati masyarakat diwatakkan, ditabiatkan suka kepadanya. Semua orang mengagungkan dan memuliakan. 15, berkah yang menebar pada segala apa yang dialami. Orang yang taat kepada Allah ini berkah. Dalam tubuhnya berkah. Bicaranya berkah. Dirinya sendiri berkah. Pekerjaannya berkah. Pakaiannya berkah. Tempatnya berkah. Sampai tanah pun yang dipijak diambil berkah.
juga tempat yang diduduki, dan manusia yang pernah berkumpul dengannya. Orang-orang yang berkumpul dengannya pun dapat berkah. Nah itu kalau sudah orang yang taat kepada Allah, diberi Allah sedemikian kelebihan. Ini hanya di dalam dunia, belum lagi di akhirat. Yang ke-16, bumi, daratan, dan lautan ditundukkan buat hamba itu. Sampai pun andai kata ia menginginkan berjalan di awang-awang atau berjalan di atas air, atau menempuh jalan seberapapun jauhnya, bisa berhasil dalam waktu kurang dari 1 jam. Hari ini ada di sini, dan jam berikut ada di manakah pun saling jauhan tempatnya. Ya, Allah tundukkan bumi kepadanya. Yang ke-17, binatang buas dan binatang liar, binatang melata dan sebagainya ditundukkan untuk hamba itu. Semuanya senang dengannya. Yang ke-18, dapat menguasai kunci perbendaharaan harta bumi. Dimanapun ia memukulkan tangannya, maka ia bisa memperoleh gudang harta. Ini orang-orang yang sudah taat kepada Allah, diberi Allah kunci perbendaharaan harta dunia. Jika ia menghendaki, dalam keadaan susah, dalam keadaan kada sering duitan, kertas dikacapin di duit. Umpamanya ia menjajakkan kakinya ke tanah, maka dapat keluar sumber air dari tanah itu. Kalau ia membutuhkan di mana saja ia berhenti, bisa mendapatkan makanan yang terwujud seketika bila ia menginginkan. Itu karamah yang hanya bisa didapat oleh orang-orang yang selalu istiqamah taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ke-19, menjadi panutan masyarakat dan mempunyai kedudukan luhur di pintu zat yang menguasai keagungan. Lalu orang-orang menjadikannya wasilah, perantara kepada Allah. Orang datang kepada ini, doakan lawan Allah mudahan kami ini, doakan kepada Allah mudahan kami jadi ini. Allah menanamkan, melimparkan dalam hati orang untuk datang kepadanya minta doakan kepada Allah. Dengan melayani hamba ini, dan orang-orang mengharapkan berhasilnya hajat-hajat mereka kepada Allah dengan perantaraan kedudukan dan berkah hamba ini. Kita biasa berdoa, ya Allah, berkat Nabi Muhammad kabulkan hajat kami, berkat Syekh Abdul Qadir kabulkan. Kan kita jadikan orang-orang itu perantara kita kepada Allah, karena kita menganggap kehormatan mereka di sisi Allah. Nah, itu orang-orang yang taat kepada Allah tadi, diulah Allah perantara makhluk kepada Allah. 20, terkabulnya doa. Terkabulnya doa, memohon apa saja kepada Allah pasti diberi. Memberi syafaat kepada siapa saja tentu diterima syafaatnya. Artinya punya berdoa lawan Tuhan, ya Allah, umpamanya hamba ini sulit, susah, senangkan, lapangkan, dikabulkan Allah. Atau memberi syafaat, ya Allah, tadi hamba engkau simpulan datang kepada hamba, dia melaporkan kesusahannya kepada hamba, dia menyampaikan keluh kesahnya kepada hamba, ya Allah berikanlah dia kelapangan, diberi Allah hamba itu kelapangan. Itu artinya memberi syafaat kepada siapa saja, tentu diterima syafaatnya. Ya Allah, si fulan itu ahli maksiat, jadikanlah dia orang yang saleh ya Allah. Diberikan Tuhan syafaat ngarannya. Jika bersumpah atas nama Allah, pasti Allah meluruskan apa yang ia kehendaki. Hingga ada di antara hamba yang menjadi kekasih Allah ini, seandainya mengisyaratkan gunung supaya runtuh, tentu betul-betul runtuh. Jadi ia tidak lagi memerlukan berdoa dengan lisan. Kalau hatinya tergerak menginginkan sesuatu, tentu terwujud, tidak usah memakai isyarat. Orang-orang yang sudah disayangi Allah, kalau usah lagi berdoa lawan Tuhan, hati aja bergeritik, sudah diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah karamah, kemuliaan yang diberikan Allah
kepada orang-orang yang bujur-bujur taat kepada Allah. Bisa Allah berikan ke-20-nya, bisa Allah berikan 19 saja, bisa Allah berikan 10 saja, bisa Allah berikan sebuting saja di antara 20, tergantung taat kita kepada Allah. Kalau kita bujur-bujur taat menghabiskan umur untuk melayani Allah, tentu Allah berikan ke semuanya, ke-20-nya ini. Nah, kemudian sedangkan karamat di akhirat pulang, apa yang dia terima dari Allah Subhanahu wa ta'ala.